Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi yang pertama, ini saya tuh lagi melakukan aktivitas di sore hari. Mohon maaf banget nih teman-teman semua, saya dubbingnya kali ini sambil masak-masak. Jadi kalau misalkan teman-teman ada dengar suara percikan minyak, ya berarti itu tandanya saya tuh emang lagi masak. Semenjak jadi ibu dua anak, beneran deh saya tuh kayak kejar-kejaran sama waktu, karena kan emang mengerjakan semuanya itu sendiri. Nah, jadi kali ini saya tuh mau mandiin adik Maureen terlebih dahulu, karena dari tadi udah ngak-ngek, karena emang udah jatahnya mandi sekitar jam 3 ataupun jam setengah 4-an. Nah, ini saya siap-siapnya juga sambil gendong-gendong adik Maureen, karena emang udah rewel banget. Jadi kalau misalkan ditaruh saya kasihan, soalnya kan nangis terus. Lanjut, setelah selesai nyiapin air sama bak mandinya, di sini saya tuh mau ngambil baju buat adik Maureen. Jadi biar nanti pas udah selesai mandi saya langsung makein baju garjep biar adik Maureen gak kedinginan. Nah, kalau kakak Alia ya aktivitasnya cuma ngikutin bundanya kesana kemari aja, kadang ya sesekali juga nonton TV. Ini saya juga sambil nepak-nepak adik Maureen ya, soalnya kan biar adik Maureennya itu nggak nangis. BTW teman-teman jangan salfok ya sama cara ngegendongnya saya sama adik Maureen, karena emang posisinya adik Maureen itu sukanya kalau digendong sambil kayak berdiri gitu loh, kayak usianya itu emang udah gede, jadi kepalanya itu maunya berdiri, udah nggak mau tiduran lagi. Kalau misalkan kepalanya saya tidurin, itu biasanya bener-bener ngak-ngek banget. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini saya tuh lagi makein baju adik Maureen. Tadi waktu saya lagi mandiin emang nggak saya videoin. Jadi seperti biasa, kalau adik Maureen habis mandi, biasanya juga di bagian perut, kaki, tangan, itu selalu saya pijitin, biar nanti adik Maureen itu nggak kembung. Pokoknya setiap mandi itu selalu saya pijitin, pijit ilu. Pasti teman-teman tahu lah ya yang punya anak kecil. Karena kita itu emang nggak keluar-keluar, ya udahlah ini adik Maureen pakainya itu baju yang biasa aja. Karena kan emang posisinya di luar itu hujan apa enggak sih, saya agak lupa nih di video yang kali ini. Oh enggak, ini posisinya itu hari Sabtu. Nah biasanya hari Sabtu itu kayak orang-orang itu nggak pada di rumah, jadi pada jalan-jalan sendiri-sendiri. Makanya kali ini saya makein baju adik Maureen yang biasa aja. Nah, kebetulan juga hari Sabtu kemarin saya tuh ditinggal Pak suami kerja, jadi saya di rumah cuma sama anak-anak aja, makanya saya tuh masih melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, lanjut lagi, ini saya tetap ngegendong adik Maureen karena emang ngak-ngek banget gitu. Adik Maureen udah ngantuk, jadi udah bangun dari tadi, udah dari sekitar jam 2-an kalau nggak salah tuh. Nah, ini saya udah nggak ngegendong adik Maureen karena alhamdulillah waktu saya sambil beraktivitas tadi itu adik Maureen bobo. Jadi kadang saya tuh lebih suka kalau misalkan beraktivitas sambil gendong-gendong adik Maureen kalau pas adik Maureen itu lagi ngantuk banget, karena nanti jadinya itu tertidur sendiri daripada saya gendong biasa terus saya enggang-enggong gitu kan ya, yang ada nanti malah nggak bobo-bobo. Lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi nyuci tempat peniris piringnya, karena kan sekarang peniris piringnya itu pakai bahan plastik kayak gini, jadi dicuci itu gampang banget bersihnya kan. Terus di bagian tatakannya itu juga selalu saya cuci biar nanti nggak ada kuning-kuningnya. Kalau yang peniris piring kayak kemarin bisa dilipat, beneran deh saya ngelihatnya itu kayak aduh nggak indah banget, soalnya kan ada item-itemnya gitu. Ya walaupun peniris piring ini nggak bisa dilipat, tapi nggak masalah karena kan bisa disembunyiin di bagian rak putih yang tempat naruh beras itu loh. Teman-teman tahu nggak ya kira-kira? Kalau nggak tahu ya udahlah nggak apa-apa. Nih adik Maureen lagi bobo, jadi saya lanjut mau beraktivitas lagi. Oke, di sini saya tuh lagi ngebersihin kamar mandi. Jadi sekarang berhubung saya tuh udah selesai masa nifas, enggak ding dari semenjak mama saya tuh pulang kampung, saya memutuskan buat ngebersihin kamar mandi sendiri lagi. Jadi udah bukan Pak suami lagi yang ngebersihin kamar mandi. Karena kalau saya tuh nungguin Pak suami buat ngebersihin kamar mandi, beneran deh lama banget ngebersihinnya tuh. Sedangkan saya tuh kayak nggak betah kalau misalkan ngelihat kamar mandi kotor dikit. Ya lebih baik mah dibersihin atau disikat-sikat setiap hari, setiap habis mandi. Tapi kalau saya masih seneng ngebersihin setiap 1 minggu sekali biar nggak capek aja gitu sih, biar menghemat tenaga.
Nah, kalau Pak suami saya biasanya ngebersihin kamar mandi itu setiap 2 ataupun 3 minggu sekali. Waduh, lama banget kan? Berhubung kemarin saya tuh lagi hamil, jadi udahlah nggak apa-apa, saya memaklumin aja. Soalnya kan Pak suami juga capek kerja. Alhamdulillah banget juga Pak suami udah mau bantuin saya buat ngebersihin kamar mandi. Betul apa betul? Nah, kalau saya ngebersihin kamar mandi biasanya setiap 1 minggu sekali. Kalau misalkan kamar mandinya kotor banget ya biasanya sampai tembok atas itu saya sikat semua. Tapi kalau misalkan nggak kotor kayak tadi ya cuman separuh aja yang saya bersihin. Tuh teman-teman bisa ngeliat sendiri ya. Ini mohon maaf banget kameranya itu nggak bisa ke shoot semuanya. Soalnya kan bagian kamar mandi itu kecil banget ya ruangannya. Di bagian laundry room juga sama aja saya bersihin, karena kan di bagian laundry room itu juga tempat beraktivitasnya saya, kayak buat ngucek-ngucek apa ataupun nyikat-nyikat apa gitu. Tapi biasanya sebelum saya tuh nyikat-nyikat spray ataupun baju-baju itu di bagian keramik bawahnya di area laundry room itu saya sikat terlebih dahulu biar bersih gitu. Nah, alhamdulillah banget udah selesai ngebersihin kamar mandinya, udah saya bilas ya, tadi teman-teman juga bisa ngeliat sendiri. Lanjut lagi, ini saya tuh mau ngebersihin di bagian teras. Nah, bagian kamar mandi tuh waktu saya ngasih Porstek emang nggak langsung saya bersihin, jadi nunggu dulu sekitar 10-15 menitan sambil saya tuh beraktivitas apa gitulah. Oh ya, BTW di sini saya tuh kalau ngebersihin kamar mandi emang sukanya masih pakai Porstek sama yang merek bebek gitu. Soalnya kalau dikasih campuran bebek itu nggak terlalu gatel banget. Soalnya kan Porstek itu emang bener-bener keras banget ya bikin gatel-gatel. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, ini saya tuh lagi nyiram-nyiram tanaman karena emang posisinya ternyata di luar itu panas datar membahana badai. Cile Bunda Ale banget ya kalau ngomong tuh. Nah, untuk strollnya di Mauren saya bawa masuk lagi ke dalam. Untuk rodanya tadi udah saya cuci karena emang kotor banget tadi buat dibawa keluar. Oke, lanjut. Tadi habis selesai beraktivitas saya tuh langsung mandi. Nah, waktu saya beraktivitas lagi ngapain gitu lah ya, saya juga sambil nyuci pakaian. Udah selesai nyuci pakaian ya udah lanjut aja, ini mau saya jemurin semua. Seperti biasa kalau untuk bajunya kakak Alia sama adik Mauren itu saya naruhnya di gudang. Bukan naruhnya di gudang, maksudnya itu jemurinya di gudang gitu. Kalau misalkan jemurannya adik Mauren yang bertingkat itu mau saya taruh di belakang ataupun di area dapur, waduh kayaknya nggak bisa, soalnya kan agak gede, nanti yang ada malah kelihatan sempit banget. Beneran rasanya itu happy banget karena weekend kemarin hari Sabtu saya tuh masih bisa produktif. Contohnya tuh kayak bebersih rumah, ngelap-ngelap semua di area rumah. Biasanya kalau misalkan Pak suami nggak ada lembur ya saya cuman kayak beraktivitas biasa aja gitu sih, kayak males-malesan lah ya. Nah, lanjut di sini saya tuh mau masak-masak. Ini masak-masaknya juga menu yang super duper simple banget. Semuanya udah saya siapin waktu kakak Alia pulang sekolah. Cuman ini masak-masaknya emang di beda hari. Nah, untuk masak-masaknya kali ini saya tuh mau masak sop aja sama nanti ngegoreng tempe, bikin sambal sama ngegoreng ikan pindang. Nah, untuk sopnya bumbu saya cuma pakai bawang merah, bawang putih. Kalau udah mateng tinggal dimasukin air aja. Terus dimasukin sayurannya yang keras-keras, wortel sama kembang kol. Saya kalau masak sop-sopan sukanya cuman pakai 3 jenis aja, pakai kol, pakai wortel, sama pakai kembang kol. Nggak suka pakai yang lain-lain, entah bakso, telur puyuh ataupun apa gitu, karena percuma nanti nggak dimakan. Nah, lanjut di sini saya tuh mau pakai wajan legendaris aja karena emang lagi pengen pakai wajan yang ini. Jadi di sini saya tuh lagi ngegoreng tempe dulu. Terus yaudah saya tinggal aja. Nah, untuk sopnya ini blekutuk-blekutuknya emang udah lumayan lama. Jadi saya masukin aja kol, terus daun bawang sama daun seledri. Terus saya aduk-aduk kayak gini. Tadi untuk bumbu tambahannya ada royco, garam, gula sama micin. Udah kayak gitu aja. Untuk ngasih tomatnya itu juga sedikit banget karena Pak suami saya kalau misalkan sop itu rasanya agak seger malah kurang suka. Karena kan saya tuh istrinya Pak suami, ya iyalah ya istrinya Pak suami. Jadi saya yang lebih tahu kesukaannya Pak suami kayak gimana, kesukaannya Ale itu kayak gimana, biar mereka itu makannya lahap. Oke, lanjut untuk tempenya ini udah matang, jadi langsung saya angkat terus saya taruh aja di mangkok. Nah, untuk si cabai-cabeannya ini lagi saya goreng, udah matang, saya angkat terus saya taruh di cobek. Lanjut lagi untuk minyaknya ini saya tambahin pakai minyak jelantah terus buat ngegoreng apa tuh namanya ikan pindang.
Untuk ngegoreng ikan pindangnya ini juga sisa pas Pak suami belanja mingguan entah kapan gitulah, masih ada 2, jadi saya goreng aja. Dan untuk rasanya itu juga masih enak banget, nggak ada yang berubah sama sekali. Nah, waktu ngegoreng ikan pindang saya tutupin pakai tutup panci yang tadi, karena kalau misalkan nggak ditutupin beneran deh minyaknya itu muncrat kemana-mana. Nah, waktu saya ngebalik ikan pindang juga sama aja, kompornya saya matiin, jadi biar nanti minyaknya itu nggak muncrat-muncrat. Oke, alhamdulillah ini semua masakan saya udah selesai. Jadi ikan pindangnya juga udah mateng. Ini di bagian kepalanya remuk, tapi udahlah nggak apa-apa, nggak saya buang biar kelihatan cantik aja gitu. Untuk sopnya juga udah mateng, alhamdulillah. Dan saya tinggal ngulek sambal aja, cuman waktu saya lagi ngulek sambal nggak saya videoin. Udah matang semuanya. Sampai sini aja video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.